Halo, aku Anggreani. Aku akan menganalisis fundamental dan teknikal perusahaan Basic Materials, yaitu PT Krakatau Steel atau KRAS. Kita mulai dari analisis fundamentalnya dulu. Aku mulai dari kondisi finansial KRAS. Jadi ya berdasarkan data yang udah aku ambil di Stockbit, kalau seandainya si Kras ini pendapatan dan labanya itu dia fluktuatif, yang dimana si Kras ini mencerminkan industri baja yang siklikal atau kinerjanya itu naik turun terus mengikuti siklus ekonomi, bukan yang stabil terus. Nah terus yang keduanya ini profitabilitas itu belum stabil, yang dimana kita bisa lihat di Q3-nya ini dia udah naik lagi, yang dimana Q3 ini memberi sinyal pemulihan. Terus yang ketiga, aset relatif kuat dan stabil untuk mendukung operasional ini kita bisa lihat dia asetnya stabil terus ya meskipun agak berkurang dikit. Habis itu di sini kita bisa lihat di liabilitasnya juga dia masih tinggi sehingga resiko finansialnya itu masih signifikan. Jadi si kelas ini masih dalam fase pemulihan tapi resikonya masih tinggi juga dan konsistensi kerja kinerjanya yang ke depan itu masih menjadi kunci. Oke, kemudian lanjut ke key ratios yang kita bisa lihat di earning per share-nya ini dia berbalik positif di Q3 2025 yang menandakan pemulihan laba. Yang sebelumnya itu minus 51 yang dimana itu cukup jauh ya perbedaannya. Habis itu yang kedua itu ada ROA, ROA-nya dia juga berbalik positif yang sebelumnya itu negatif. Habis itu dari ROE-nya ini dia juga positif yang sebelumnya minus 18 yang dimana berarti return pemegang sahamnya itu meningkat namun masih volatil. Habis itu interest coverage-nya juga masih negatif, tapi eh yang dimana laba operasionalnya itu belum cukup untuk menutup bunga. Habis itu PR ratio-nya rendah di dia sudah pemulihan tapi masih rendah di Q3 2025 yang dimana valuasinya itu terlihat murah tapi kurang reliabel karena laba tidak konsisten. Kita mulai analisis teknikal dari kelas. Untuk analisis monthly-nya ini kita bisa lihat kalau dari tahun dia IPO sampai sekarang tahun 2025 udah mau 2026 ini dia membentuk pola descending triangles yang kemungkinan nanti dia di tahun 2006 dia juga naik untuk membentuk pola yang sama seperti sebelumnya. Oke, terus kita masuk ke yang daily. Terus kalau seandainya kita bisa lihat di sini tuh harganya sedang koreksi setelah gagal menuju ke arah resisten atas buat nembus ke sini. Ini kita bisa lihat kalau seandainya di sini tuh ada kayak mantul gitu ya. Habis itu kita bisa lihat kalau seandainya harga yang buat sekarang ini tanggal 29 Desember ini harganya tuh 346 yang dimana si harga ini dia ada di bawah MA. MA-nya itu 364. Terus kita bisa lihat kalau yang buat sekarang itu RSI-nya itu 41 yang dimana belum oversold tapi momentumnya itu melemah. Jadi si daily ini tuh dia kayak membentuk sideways tapi dia cenderung melemah juga. Terus kemudian kita masuk ke monthly. Untuk buat yang sekarang ini dia harganya tuh udah di atas MA50. Ini kalau yang monthly aku pakai MA50 yang dimana si harganya itu 346 kalau sedangkan MA-nya itu dia 255. Yang dimana ini tuh kayak sinyal pemulihan awal. Terus habis itu yang RSI bulanan itu sekitaran 66 yang dimana momentumnya naik itu cukup kuat tapi sudah mendekati overbought. Jadi ke si monthly ini reboundnya itu masih valid tapi belum konfirmasi tren naik baru. Sekian, terima kasih. Oke, halo teman-teman semua, kenalin aku Arya, dan di sini aku bakal analisa tentang saham Aneka Tambang Tbk, atau yang teman-teman tahu dengan nama Antam. Nah, jadi Antam ini seperti yang teman-teman tahu, ini produksinya tuh basic material, termasuk emas, perak, logam mulia, nikel, dan yang lainnya. Nah, di sini kita bakal analisa secara fundamental dulu. Kalau dilihat dari quarterly-nya, di 2024 itu, dari Q2 dan ke Q3-nya itu berkurang setengahnya untuk net income. Nah, hal ini terjadi lagi di tahun 2025, di mana berkurang lagi setengahnya untuk net income-nya. Nah, ada kemungkinan nanti di Q4 2025 Antam ini akan mengulangi pola yang sama. Jadi harga itu bakal naik lagi dari 1.278 billion di Q3 bisa aja naik setengahnya lagi menjadi 2.700-an. Oke, tapi untuk harga net income-nya ini emang fluktuatif, dia tuh fluktuatif banget karena tergantung dengan harga emas di pasaran dan harganya naik turun, apalagi permintaan global yang kadang naik kadang turun. Oke, kita sekarang bakal masuk ke analisa teknikalnya. Oke, di sini kita bakal analisa buat 7 hari ke depan, di mana kalau teman-teman lihat di chart ini, jadi di sini ada support dan ada order block atau resistance. Nah, di sini Antam itu harganya sudah sempat menyentuh order block atau resistance, lalu kemudian turun ke RBS atau resistance before support. Nah, di sini diharapkan harga itu bisa bertahan di RBS dan memantul kembali ke area order block sebelum bisa memutuskan untuk arah pergerakan selanjutnya. Tapi kalau dia jebol dari RBS, maka dia akan mendatangi support terdekat, yaitu support di 2.700 sampai 2.900. Ini untuk menguji lagi arah geraknya itu mau kemana. Oke, kita bakal analisa untuk 30 hari ke depan menggunakan time frame one day. Nah, di sini nggak banyak perbedaan sebenarnya daripada yang time frame sebelumnya, di mana harga tuh udah bertahan lama di support, terus dia naik ke order blocknya atau ke arah resistance, kemudian dia turun kembali, dia mantul ke area RBS. Nah, di sini kemungkinan tetap sama, tetap dua. Dia antara naik ke atas dulu, baru ke bawah, atau ke bawah dulu, baru naik ke atas. Oke, kita lanjut untuk analisa pakai time frame one week atau 6 bulan ke depan. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, Antam itu kan naiknya kenceng banget ya. Dari April sampai Mei. Itu naiknya gila-gilaan banget dari harga 1.400 sampai ke 3.000. Ini naiknya lebih dari 100%. Nah, ini sebenarnya gawat. Kenapa? Karena dia tuh naiknya tanpa rem. Jadi ibaratnya itu nggak ada fase untuk koreksinya. Dia naik terus kenceng-kencengan. Nah, ini kenapa gawat? Karena ini pergerakannya tidak wajar. Bisa jadi karena dikendaliin sama market maker atau karena hal-hal lainnya. Nah, saham yang bagus itu sebenarnya adalah saham yang memang ada merahnya, tapi tetap dia naiknya santai, naik, tetap naik, tapi nggak kayak gini. Ini naiknya udah terlalu gila-gilaan. Nah, jadi di sini ada kemungkinan sekarang kan lagi hype-nya emas nih. Nah, kemungkinan hype ini bakal berkurang di tahun depan.
Nah, jadi setelah hype-nya berkurang, bisa jadi Antam yang memproduksi emas itu bakal turun harga sahamnya karena harga emas itu bakal mulai turun juga di masa yang akan datang. Oke, untuk awalnya itu bakal kemana? Nah, kalau dari resisten ini dia reject, RBS juga dia reject, nanti dia bakal menemui support. Tapi kalau supportnya itu jebol, dia bakal ke arah fair value gap untuk mengisi gap yang sudah dibuat, yaitu di 2260. Oke, kita lanjut ke analisa buat ke tahun mendatang pakai yang one week. Nah, sebenarnya ini mirip-mirip juga sama analisa yang one week tadi, di mana harganya itu karena udah terlalu naik tinggi dan tanpa rem, dia tuh menciptakan fair value gap. Nah, jadi di sini harga yang baik adalah harga yang respect ke arah golden ratio-nya di 0,618 sebelum dia bisa naik lagi. Nah, di sini target yang ditetapkan itu di Fibonacci 1,618 yaitu di harga 4.590. Tapi untuk mencapai hal ini, alangkah baiknya untuk harga itu bisa turun terlebih dahulu ke arah 2.260 ini biar dia lebih aman buat lanjut ke atas. Karena kalau dia langsung dari sini lanjut ke atas, itu pergerakannya akan jadi aneh banget. Jadi kayak dikendaliin banget harganya. Harga yang baik adalah harga yang mantul dulu baru naik ke atas. Itu sekian untuk analisa aku. Thank you. Halo, nama saya Kathleen Aurelia Chandra dengan NIM 83319. Kali ini saya akan menjelaskan tentang PT FAL Indonesia atau INCO. Jadi, PT FAL Indonesia ini adalah salah satu perusahaan tambang nikel terbesar di Indonesia yang operasi utamanya ada di Sorowako dan produk utamanya ini adalah nikel matte yang biasa digunakan untuk banyak hal seperti stainless steel sampai ke baterai kendaraan listrik. Selanjutnya saya akan menganalisa dari sisi fundamental. Jadi, di sini saya ambil dari laporan keuangan dari kuartal 1 2024 sampai kuartal 3 2025. Jadi, kalau kita lihat laporan keuangannya, kinerja INCO ini memang sempat naik turun, terutama karena harga nikel yang fluktuatif. Namun di kuartal 3 2025 kalau kita lihat dari total pendapatan, laba bersih, dan EBITDA-nya ini tuh mulai mengalami adanya peningkatan yang cukup pesat. Rasio keuangannya juga ikut membaik kalau kita lihat di ROA, ROE, sama ROCE-nya ini dari tiap kuartalnya ini ada peningkatan. Oke, jadi sekarang saya akan menganalisa untuk 7 hari ke depan dengan menggunakan time frame 1 hour. Jadi di sini dari tanggal 30 November 2025, saham Inco lagi ada di fase konsolidasi setelah penurunan tren yang cukup lama. Jadi harga supportnya ini ada di angka 3.750 sampai 3.780 dan untuk harga resistance-nya ada di kisaran 3.900 sampai 3.950. Kemudian untuk 7 hari ke depan, dari analisa saya, kemungkinan terjadi ada dua. Yang pertama, kalau misalnya harga bisa nembus resistance dengan volume besar, itu bisa jadi sinyal naik, sedangkan kalau misalnya mereka tidak mampu menahan di area support, maka mereka akan terjadi penurunan. Jadi kalau misalnya mereka masih berada di range ini, geraknya ini cenderung sideways untuk 7 hari ke depan. Selanjutnya untuk 30 hari ke depan, saya menggunakan time frame one day. Jadi di sini kalau kita lihat, support utamanya ada di sekitar 3.800 dan resistance-nya di 4.400 sampai 4.500. Jadi kalau secara tren pergerakannya masih cenderung turun, kelihatan dari pola lower high dan lower low-nya. Kemudian untuk MACD-nya ini juga masih berada di area negatif. Jadi kesimpulannya mungkin dalam sebulan ke depan menurut saya pribadi untuk Inco sendiri ini kemungkinan masih sideways sampai bearish ringan. Oke, selanjutnya untuk 6 bulan ke depan, saya menganalisa dengan menggunakan time frame 1 week untuk jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau dari data sebelumnya, harga sempat turun, tapi sekarang mulai stabil di area 3.700 sampai 3.800, yang biasanya ini merupakan tanda-tanda fase akumulasi. Terus juga di awal 2025 mulai terbentuk higher low yang sering jadi sinyal awal perubahan tren ke bullish. Jadi menurut saya pribadi untuk 6 bulan ke depan, selama harga masih bisa bertahan di area support, ini peluang naiknya dalam 6 bulan ke depan lebih besar dengan target resistance di sekitar 5.000 sampai 5.100. Oke, selanjutnya saya akan menganalisa untuk 1 tahun ke depan dengan menggunakan time frame 1 month. Jadi di sini kalau kita lihat untuk jangka 1 tahun, prospeknya mulai kelihatan untuk terjadi bullish. Jadi support kuat di sini ada di 3.700 sampai 3.800 dan untuk resistance-nya ada di kisaran 5.000. Jadi dari RSI-nya juga kita bisa lihat kalau berada di kisaran 55 sampai 60, yang dimana artinya momentum naik masih cukup kuat. Menurut saya pribadi untuk 1 tahun ke depan, selama harga masih bisa bertahan di atas area resistance ini, yang sekarang berpotensi jadi support baru, maka tren naik jangka menengah sampai jangka panjang masih lebih dominan untuk terjadi bullish.
Halo, nama saya Caroline Ten dan saya akan analisis saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk dengan kode saham INTP. PT Indosemen adalah produsen semen yang sudah lama beroperasi di Indonesia. Perusahaan memiliki merek semen 3 roda yang dikenal luas, serta jaringan distribusi yang stabil. Dari fundamental, kondisi neraca berada pada level yang sehat dan tingkat liabilitas terukur. Perusahaan memiliki arus kas operasional yang konsisten, sehingga ruang ekspansi dan pemeliharaan pabrik tetap aman dijalankan. Untuk perkiraan 7 hari ke depan, saham INTP bergerak sideways cenderung menguat dengan harga terakhir sekitar ke 6.525 dan volume moderat. Resistance berada di sekitar 6.650 hingga 6.700. Sementara support berada di 6.400 hingga 6.450. Dan perkiraannya itu INTP diperkirakan konsolidasi dengan bias menguat di kisaran 6.400 hingga 6.800. Bergerak di atas 6.700 membuka peluang naik di atas 6.800, sedangkan turun di bawah 6.400 yang berisiko koreksi. Selanjutnya perkiraan proyeksi 30 hari ke depan. INTP masih bullish jangka pendek dengan harga sekitar 7.025 dan momentum positif. RSI-nya masih 760 yang bukan overbought. Dalam 30 hari ke depan, saham diperkirakan sideways dengan bias menguat di kisaran 6.600 hingga 7.600. Resisten utama di 7.200 hingga 7.300 dengan peluang naik ke 7.500 hingga 7.800 jika ditembus. Support kunci berada di 6.600 dan 6.700. Penurunan di bawah area ini beresiko melemahkan tren ke 6.200 hingga 6.300. Untuk 6 bulan ke depan, INTP masih berada di kanal naik dengan tren bullish menengah terjaga selama support 6.000 hingga 6.200 bertahan. Pelemahan diperkirakan hanya koreksi. Resistance kunci berada di 7.200 hingga 7.300. Jika ditembus, harga berpotensi naik ke 7.600 hingga 7.800. Momentumnya tetap positif, yang di mana RSI-nya nggak overbought dengan bias menguat. Untuk perkiraan 1 tahun ke depan, INTP menunjukkan pergeseran tren dari bearish ke netral bullish, sehingga setelah membentuk dasar di 5.500 dan naik ke sekitar 7.000. RSI bulanannya kurang lebih 50 yang menandakan momentumnya netral dengan ruang kenaikan bertahap. Support utama di 6.000, support kuat di 5.500. Resisten turunan di 7.500 hingga 8.000. Penembusan area ini berpotensi mengonfirmasi tren naik jangka panjang. Selama harga bertahan di atas 6.000, peluang uji 7.500 hingga 8.000 itu tetap terbuka. Kapan buy-nya? Menurut saya buy dapat dipertimbangkan ketika harga berhasil memantul dari area kayak 6.500 atau 6.700 sambil disertai peningkatan volume. Kapan sell-nya? Sell lebih bijak dilakukan pada harga Rp7.000 atau Rp6.900. Karena zona ini kerap menjadi area take profit alami. Karena lanjutan untuk saham ini adalah jika harga sanggup melewati resistance dengan volume besar, peluang tren naik mulai terbuka. Kondisi ini mencerminkan antusiasme pelaku pasar terhadap saham INTP. Sebaliknya, jika harga jatuh di bawah support, market biasanya bergerak mencari titik keseimbangan baru yang lebih rendah. Terima kasih, itu dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas saham MBMA. Nah, kalau dilihat dari laporan keuangannya sendiri, saham MBMA ini sempat drop di Q1 2025, namun di Q2 dan Q3-nya sudah recovery lagi. Bisa dilihat dari angka net income, EPS, revenue, ROA, ROE-nya itu sudah meningkat lagi. Selanjutnya masuk ke analisa teknikal saham untuk 7 hari ke depan, saya menggunakan time frame 2 jaman. Untuk skenario bullish yang pertama yang warna hijau, hal yang penting adalah mengflip value area low yang dari resistance menjadi support karena harga sangat respect terhadap value area low. Untuk skenario merah, jika harga turun terus menerus, candle close 2 jaman di bawah area biru dan tidak bisa reclaim, di situ saya prediksi harga saham akan turun lebih dalam. Namun untuk sekarang saya lebih condong ke skenario bullish karena RSI belum menunjukkan crossover yang signifikan. Selanjutnya ke 30 hari ke depan, saya menggunakan time frame 4 jam, terlihat jelas harga saham berada di uptrend channel. Untuk skenario hijau, yang penting adalah harga saham harus hold bagian bawah channel sebagai support dan kembali naik ke area resistance. Skenario merah, jika harga turun terus, candle close 4 jaman dan tidak bisa reclaim lagi area channel dan menjadikan bagian bawah channel ini sebagai resistance, itu saya prediksi harga saham akan turun lebih dalam. Namun jika melihat RSI, saya lebih condong ke skenario bullish karena belum ada crossover yang signifikan juga. Untuk 6 bulan ke depan, saya menggunakan time frame weekly. Di sini terlihat jelas adanya hidden bullish divergence antara harga saham dengan stochastic RSI, di mana harga saham higher low, sedangkan stochastic RSI itu lower low. Saya juga menggunakan fixed volume range profile karena harga saham itu sangat respect terhadap semua value area high, point of control, value area low. Jadi kedua skenario ini adalah skenario bullish karena adanya hidden bullish divergence. Jadi beberapa bulan atau beberapa minggu mendatang saya lebih bullish ke saham MBMA. Skenario hijau, harga langsung naik, mungkin reject di area resistance, men-retest support di value area high dan harga saham lanjut naik.
Untuk skenario kedua, skenario lebih memakan waktu, harga akan konsolidasi terlebih dahulu, baru naik. Karena range ini di harga 480 hingga 720 itu adalah range yang cukup kuat. Terakhir, untuk prediksi harga saham 1 tahun ke depan, di sini saya menggunakan time frame bulanan. Ada pola inverse head and shoulder yang mungkin terjadi, di mana pola ini adalah pola bullish. Jadi sama seperti weekly, saya akan lebih bullish untuk beberapa bulan ke depan. Ada 2 skenario juga, skenario warna hijau, di sini harga langsung naik dan membuat right shoulder yang lebih kecil dibandingkan left shoulder-nya. Atau skenario kedua, lebih memakan waktu, konsolidasi beberapa bulan, membuat right shoulder itu sama besar dengan left shoulder-nya. Untuk target harga sendiri, karena ini pola bullish, saya targetkan minimal di harga 800 atau 900 hingga all time high baru. Ada juga garis EMA 10 yang dimana harga saham itu sudah ada di atas EMA 10, yang berarti di secara high time frame saham MBMA ini sudah bullish. Sekian dari kelompok 4, terima kasih.